dipahami secara detail supaya kita ibadah kita itu diterima oleh Allah. Faslun surutul wudhi asharatun. Pasal syarat-syarat wudu itu ada 10. Jadi 10 ini mewajibkan wudu itu mesti ada, memenuhi syarat. Al-Islamu, yang pertama Islam. Harus mesti beragama Islam. Kalau seseorang yang bukan Islam berwudu, wudunya tidak sah, tidak berpahala akhirnya. Bagaimana supaya dia wudunya sah? Dia harus bersahadat dulu. Ya, kalau dia memang bukan Islam. Tapi kalau kita kan Islamnya dari lahir, karena orang tua, keturunan kita adalah alhamdulillah Allah takdirkan ibu ayah kita Islam. Berarti dengan sendirinya kita sudah sah untuk berwudu Islam. Jadi nanti kalau ketemu ada orang non-Islam, di Kristen, Buddha, Katolik, Hindu, Konghucu, ateis berwudu, wudunya tidak sah. Kita sampaikan, jadi kalau pengen wudunya sah diterima oleh Allah, mesti sahadatain dulu. Bersahadat di hadapan seorang pemuka agama, ulama, seorang ustadz, bersahadat disaksikan, ada saksinya, sah, dia masuk Islam, dia berwudu baru sah wudunya. Yang kedua tamyiz. Tamyiz ini dapat membedakan baik dan buruk. Ya, istilahnya tuh dapat membedakan uang 2.000 sama uang 50.000 walaupun warnanya sama. Ya, anak-anak sekarang sudah bisa bedain tuh. Anak 5 tahun, ya, 6 tahun, 7 tahun sudah bisa membedakan uang, berarti dia sudah sah wudunya. Tamyiz, bisa membedakan. Yang ketiga, ini bagi wanita, wa nuqau anil haidi, suci dari haid. Suci dari haid, ya, suci dari haid, wan nifasi, dan nifas. Haid itu artinya darah keluar wanita yang sehat, ya, dan dia sudah mencapai akil balik. Akil balik usia 9 tahun minimal, dia haid, maka kalau dia haid wudunya tidak sah, ya. Jadi harus suci dulu. Jadi harus, kalau dia wudunya sah, harus mandi wajib dulu. Sah, apa namanya, haidnya bersih, dia mandi wajib, baru berwudu, baru sholat, begitu ya. Kemudian nifas. Nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan. Ibu kita melahirkan, nifas tuh paling lama 60 hari, umumnya 40 hari. Umumnya 40 hari nifas. Kemudian yang keempat, amma yamna'u ma yugairul ma. Tidak ada yang mencegah sampainya air ilal basarati kepada kulit. Tidak boleh ada yang menghalangi sampai air ke kulit. Misalnya kamu kecelakaan, pakai perban, pakai Hansaplast, pakai apa lah ya? Ya pakai gituan lah ya. Nah, posisi wudunya tuh nggak bisa gitu kan? Di tangan, di kaki misalnya, kena perban. Bagaimana supaya sah wudunya? Ya berarti harus dibuka dulu tuh perbannya. Atau kalau nggak memungkinkan karena parah, ya ganti dengan tayamum. Ya, jadi tidak boleh ada yang mencegah sampainya air ke kulit. Ilal basarati, ke kulit. Ya. Jadi kalau wudunya pengen sah, harus benar-benar. Contoh yang menyebabkan tidak sah itu adalah kalau perempuan itu pakai kutek. Kutek itu semacam cat yang ditaruh di mana? Di kuku itu biasanya kan ya. Nah, itu nggak masuk ke kulit ya. Maka tidak sah wudunya, harus dihilangkan dulu kuteknya. Atau juga apalagi cat, misalnya habis ngecat, ya, terutama cat-cat minyak. Ya, itu juga harus dihilangkan dulu. Atau juga apalagi ya, tato, ya tato. Nah, tato itu sebenarnya memang tidak sah. Lalu bagaimana caranya? Dia harus menghilangkan tatonya jika mampu. Tapi kalau misalnya sudah dihilangkan tidak bisa, ya udah, termasuk dalam fikih itu ma'fu anhu, dimaafkan. Dimaafkan oleh Allah
dan dia sah untuk melakukan wudu ya. Makanya jangan sampai kamu melakukan tato ya. Kadang-kadang di sini yang tatoan. Nah, nggak mungkin lah, masa santri ya saya pakai tato kan rasa-rasanya mustahil. Kemudian yang ke berapa? Wa alla yakuna 'alal udwi, tidak boleh anggota mayugulma yang melekat bisa merubah air. Ya, jadi tidak boleh ada sesuatu pun yang melekat pada badan yang merubah air. Misalnya begini, air itu berubah karena ada sesuatu yang melekat di badan kita, najis. Misalnya najis mughalazoh, kita terjilat anjing misalnya. Nabi melihat di daerah yang banyak anjing itu di Bali, di Manado. Alhamdulillah udah pernah ke sana. Itu anjing itu udah luar biasa. Tapi yang unik, yang menariknya, pernah ke Bengkulu. Ada nggak yang pernah yang dekat daerah yang ke Bengkulu? Ada sebuah provinsi Bengkulu itu bahkan setiap warganya punya anjing, padahal Muslim. Akhirnya Abi penasaran kan, nanya, pernah zikir di sana di Bengkulu. Ini kenapa kok sini banyak anjing? Ustadz, kan Muslim kan ya. Anjing di sini tugasnya menjaga ternak, menjaga rumah dari maling. Sebab dengan berbagai cara, dengan digembok, dengan diteralis, itu maling bisa masuk. Satu-satu cara akhirnya dengan anjing. Di sebuah daerah tuh, sebuah kampung di Bengkulu. Akhirnya sampai sekarang tuh anjing sudah akrab dengan orang-orang sini, orang Islam. Tapi memang tugasnya itu. Karena anjing ini mau penurut dan dia bisa menjaga rumah katanya. Kalau ada anjing aman rumah kita katanya, nggak ada kemalingan. Dulu sini banyak kemalingan, maling motor, maling rumah, maling benar-benar maling itu luar biasa. Dengan dia melihara anjing, alhamdulillah aman katanya. Udah. Memang kalau Imam Malik itu membolehkan, oleh Imam Syafi'i tidak. Karena rumah kalau ada anjing itu dijauhkan dari malaikat. Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjingnya. Nah, misalnya kita dijilat anjing, kita mau wudu, harus dibersihkan dulu tubuh kita dengan 7 kali basuhan, ulahun nabi turab, salah satu dengan